Pada tahun 1995, terdapat sebuah buku yang sangat fenomenal berjudul Power versus Force. Buku ini ditulis oleh Profesor David R. Hawkins, MD, PhD. Dan buku ini mendapat tanggapan publik yang luas dan dianggap sebagai fajar baru bagi studi mengenai upaya pencapaian kesadaran manusia. Dalam riset disertasinya yang berjudul Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Level of Human Consciousness, menemukan bahwa perasaan atau emosi mempunyai level vibrasi dan energi yang berbeda. Ia memetakan level energi dari masing-masing emosi menjadi dua kelompok. Vibrasi tinggi masuk dalam kelompok yang dia namakan power, sedangkan vibrasi rendah masuk dalam kelompok force. David Hawkins membuat terobosan besar dalam kajian tentang kesadaran dan spiritualitas yang dilakukan secara ilmiah karena bisa diukur serta bersifat non-dogmatis. Selama ini, kajian-kajian tentang kesadaran dan spiritualitas bergulat lebih banyak pada hal-hal yang abstrak, tidak terukur atau kualitatif. Hawkins mengungkapkan kesadaran yang meningkat atau lebih tinggi memancarkan atau meradiasikan manfaat dan efek penyembuhan yang bisa diverifikasi melalui respon otot manusia. Menurut David R. Hawkins, semakin tinggi level energi suatu emosi, maka akan semakin baik kualitas kehidupan seseorang, baik pada aspek pencapaian duniawi maupun spiritual. Level energi ini dinyatakan dalam satuan 10 pangkat X atau eksponensial, di mana X di sini adalah angka pada level energi yang dimulai dari 20 dan terus naik hingga 1000. Vibrasi tinggi masuk dalam kelompok power, yaitu level energi pada 10 pangkat 200 ke atas, yaitu di mana emosi bersifat menguatkan atau energi positif. Sedangkan vibrasi rendah masuk dalam kelompok force, yaitu energi 10 pangkat 200 ke bawah yang sifatnya menghabiskan energi, atau energi negatif yang membuat lemah dan membuat tidak bertenaga. Kita akan membahas dari level tingkatan terbawah. Pada tingkatan terbawah adalah rasa malu. Level energi ini berada pada 10 pangkat 20. Tingkat rasa malu adalah tingkat kesadaran yang sangat membahayakan karena dekat dengan kematian. Kesadaran ini merusak emosi dan kesehatan psikis, serta menjadikan diri menjadi rentan terhadap penyakit fisik. Rasa malu sering menjadi pendorong seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan bunuh diri. Rasa malu sangat merusak emosi dan kesehatan psikologis. Dampak dari rasa malu yang tampak dalam perilaku seseorang, diantaranya harga diri rendah, mudah sakit, pemalu, dan menarik diri dari pergaulan. Dengan kata lain, rasa malu akan mengakibatkan seseorang memiliki kepribadian yang rapuh sehingga mudah mengalami berbagai emosi negatif lainnya. Di atasnya ada rasa bersalah, yaitu pada level energi 10 pangkat 30. Rasa bersalah bisa muncul dalam bentuk-bentuk lain, seperti penyesalan akan masa lalu. Perasaan bersalah yang tidak disadari karena terpendam jauh di dalam pikiran bawah sadar akan mengakibatkan berbagai penyakit psikosomatis. Banyak orang yang dihantui oleh perasaan bersalah sepanjang hidup mereka, yang membuat mereka hidup dalam penyangkalan dan mentransfer perilaku, perasaan, dan impuls negatif mereka kepada orang di sekitar mereka. Dampak dari rasa bersalah yang tampak dalam perilaku seseorang, diantaranya perasaan diri tidak berharga, merasa berdosa, dan mudah marah. Selanjutnya, apatis atau putus asa, yaitu pada level energi 10 pangkat 50. Orang yang berada pada level ini mempunyai mental miskin, putus asa, dan tidak berpengharapan. Mereka memandang dunia dan masa depan sebagai sesuatu yang suram, kelabu, dan tidak nyaman. Tingkat kesadaran ini ditandai dengan kemiskinan, kehilangan harapan, dan keputusasaan. Dunia dan masa depan terlihat suram. Selanjutnya, kesedihan mendalam. Pada level energi 10 pangkat 75. Ini adalah level kesedihan, penyesalan, dan perasaan tidak bahagia. Pada level ini, orang selalu merasa kehilangan dan depresi. Ini juga level berduka, bersalah, dan kehilangan orang yang dicintai. Pada level energi 10 pangkat 100, ada perasaan takut. Pada level ini, dunia tampak sebagai tempat yang penuh ancaman dan bahaya. Pikiran yang disadari oleh perasaan takut, bila tidak dikendalikan, akan berubah menjadi paranoid.
atau ketakutan yang berlebihan. Selanjutnya, keinginan. Pada level energi 10 pangkat 125. Keinginan yang kuat akan eksistensi diri, uang, prestis, dan kekuasaan bila tidak terkendali akan menguasai dan menjadi pendorong keserakahan. Di balik sebuah keinginan, apalagi keinginan yang menggebu-gebu, biasanya terdapat emosi negatif. Bisa berupa rasa takut, tidak bisa mencapai apa yang diharapkan, takut tidak bisa mengendalikan sesuatu, atau takut kehilangan rasa aman. Keinginan menggerakkan kita untuk berusaha keras mencapai tujuan dan mendapatkan penghargaan. Keinginan juga dapat menjadi sebuah batu loncatan untuk menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tingkat kesadaran selanjutnya, marah. Pada level energi 10 pangkat 150. Marah dapat mengarah pada dua kemungkinan tindakan, yaitu konstruktif dan destruktif. Penggunaan emosi marah secara konstruktif dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Sebaliknya, emosi marah yang tidak terkendali dapat mengakibatkan perang, perusakan, dan berbagai tindakan anarkis lainnya. Selanjutnya, rasa bangga. Rasa bangga adalah kondisi emosi yang sangat dicari oleh kebanyakan orang. Pada level ini, orang akan merasa nyaman dibandingkan dengan energi pada level di bawahnya. Rasa bangga dapat menjadi batu lompatan untuk beranjak dari rasa malu, rasa bersalah, dan rasa takut. Namun, rasa bangga jika merupakan ekspresi dari kesombongan, mengecilkan dan merendahkan orang lain, maka merupakan level energi yang negatif. Rasa bangga yang cenderung menjadi sombong sebenarnya rapuh karena dapat berubah menjadi rasa malu. Sisi negatif dari rasa bangga adalah arogansi dan penyangkalan. Rasa bangga menghambat pertumbuhan emosi dan spiritual. Level kesadaran selanjutnya adalah berani. Power atau kekuatan positif muncul pertama kali pada level energi 200. Level ini adalah level kritis yang membedakan antara energi positif dan negatif. Level 200 juga disebut dengan level pemberdayaan. Ini adalah level eksplorasi, prestasi, ketabahan, dan keteguhan hati. Pada level ini, hidup tampak menyenangkan, menantang, dan menggairahkan. Pada level berani, terdapat kemampuan untuk belajar hal-hal baru. Level ini mendukung pertumbuhan dan bidang pendidikan dan kekuatan dalam menghadapi rasa takut. Pada level ini, hambatan berubah menjadi tantangan. Pada tingkat keberanian, kehidupan terlihat menarik, menantang, dan merangsang. Netralitas. Pada level ini, energi menjadi sangat positif karena level ini tidak lagi ada keberpihakan seperti yang terjadi pada level-level di bawahnya. Menjadi netral berarti secara relatif tidak melekat pada hasil yang ingin dicapai. Posisi netral membuat seseorang dapat mengatasi pengalaman kekalahan, rasa takut, dan frustasi. Level ini adalah awal kepercayaan diri, tidak mudah terintimidasi, dan tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Ini adalah level di mana hidup secara umum mengalir dengan baik. Orang yang bersifat netral mempunyai perasaan bahagia, tenang, damai, serta merasa aman. Level kesadaran selanjutnya adalah kemauan. Level ini adalah pintu gerbang untuk menuju keberhasilan. Pada level ini, pertumbuhan berlangsung dengan cepat. Orang pada level ini memilih untuk maju dan meningkatkan diri. Kemauan mengandung makna bahwa seseorang telah berhasil mengatasi resistensi internal terhadap hidup dan kehidupan. Level ini mengindikasikan awal dari keterbukaan pikiran yang sesungguhnya. Orang pada level ini bersedia dan berani menghadapi masalah yang berasal dari dalam diri mereka dan tidak mempunyai masalah di bidang pembelajaran. Mereka memiliki harga diri yang tinggi, dan hal ini diperkuat dengan respon positif yang mereka terima dari masyarakat. Level kesadaran selanjutnya, penerimaan. Ketidakberdayaan yang terjadi pada level-level bawah berasal dari keyakinan diri bahwa sumber dari apa yang terjadi pada hidup seseorang atau penyebab dari masalah seseorang berada di luar dirinya. Pada level ini, orang berhenti memandang diri mereka sebagai korban. Mereka memandang diri mereka sebagai sumber dan pencipta kebahagiaan mereka sendiri. Dengan demikian, terjadilah transformasi diri yang luar biasa. Orang pada level ini emosinya tenang,
pikiran dan persepsinya terbuka. Mereka tidak tertarik pada benar atau salah. Mereka lebih tertarik pada penyelesaian masalah. Berpikir. Ciri utama level kesadaran ini adalah pribadi yang unggul dan intelektualitas yang jernih. Pada level ini, orang sudah tidak lagi diperbudak oleh pikirannya, tetapi sudah dapat mendayagunakan kemampuan berpikirnya secara jernih dan maksimal. Level kesadaran selanjutnya, cinta, yaitu berada pada level energi 10 pangkat 500. Cinta yang dimaksudkan dalam level 500 bukan seperti yang digambarkan oleh kebanyakan orang. Apa yang orang nyatakan sebagai perasaan cinta sebenarnya adalah tidak lebih dari kondisi emosi yang intens, berupa ketertarikan, kemelekatan, kepemilikan, atau pengendalian. Cinta pada level 500 ini adalah cinta yang tidak bersyarat, tidak berubah, tulus dan permanen. Cinta pada level ini tidak berfluktuasi karena sumber cinta berasal dari dalam diri orang yang mencintai. Dengan demikian, tidak bergantung pada faktor eksternal. Cinta pada level ini adalah suatu kondisi kesadaran dan merupakan kebahagiaan sejati. Level kesadaran selanjutnya, sukacita. Pada level ini, kita bisa merasakan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang berasal dari dalam diri. Perasaan bahagia ini bukan muncul karena suatu kondisi atau peristiwa, namun perasaan bahagia ini terus ada dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Salah satu ciri level ini adalah kesabaran yang luar biasa, persistensi dalam sikap positif walaupun mengalami hambatan hidup yang luar biasa. Ciri lainnya adalah rasa belas kasih yang mendalam. Orang yang telah mencapai level ini akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap orang di sekitarnya. Level kesadaran selanjutnya, kedamaian. Level energi ini dihubungkan dengan kondisi kesadaran yang kita sebut dengan iluminasi atau pencerahan. Medan energi ini berhubungan dengan pengalaman yang disebut dengan istilah transendensi dan kesadaran Tuhan. Ini sangat jarang dicapai, hanya 1 dari 10 juta orang. Ketika keadaan ini tercapai, perbedaan antara subjek dan objek lenyap. Pembukaan tabir yang mengagumkan ini terjadi secara tidak rasional, sehingga ada keheningan yang tak terbatas dalam pikiran, yang menyaksikan dan yang disaksikan berada pada identitas yang sama. Yang terakhir, pada level kesadaran tertinggi, pencerahan. Semakin tinggi level kesadaran seseorang, dia secara otomatis akan semakin spiritual. Pada level ini, semuanya terhubung dengan Tuhan. Ini adalah level inspirasi yang luar biasa. Ini adalah level di mana ego telah terlampaui. Level ini adalah kenyataan pengalaman tertinggi dari level kesadaran manusia. Pada level ini, tubuh dimengerti hanya sebagai alat dari kesadaran, dan fungsi utama tubuh adalah sebagai alat komunikasi untuk mewujudkan inspirasi dari Tuhan. Ini adalah level non-dualitas atau kesatuan sempurna. Cahaya Tuhan senantiasa hadir dalam diri dan kesadarannya. Bila mengacu pada tabel force dan power di atas, terdapat skala energi dalam angka, sehingga jika dibuat perbandingan akan menghasilkan perhitungan, satu individu pada level energi 300 setara dengan 90.000 individu di bawah level energi 200, atau satu individu pada level energi 700 setara dengan 70 juta individu di bawah level energi 200. Pada vibrasi seseorang yang mencapai level energi 700, maka sesungguhnya ia telah menjadi pilar jagat untuk 70 juta orang pengguna force. Untuk mengetahui efek atau dampak dari vibrasi positif, Maharishi Mahesh Yogi, seorang spiritualis dan pakar meditasi, pada tahun 1972 melakukan uji coba di lebih dari 24 kota di Amerika bagian utara, melibatkan kurang lebih 10.000 orang penduduk dari kota-kota tersebut. Orang-orang tersebut diminta untuk melakukan meditasi khusus yang disebut meditasi transendental. Inti dari meditasi ini untuk menghasilkan rasa damai dan tentram dalam pikiran dan perasaan. Artinya, teknik ini membawa seseorang masuk ke zona power kelas tinggi. Setelah beberapa minggu meditasi tersebut dilakukan oleh orang-orang yang melibatkan diri dalam meditasi bersama, menunjukkan sebuah hasil di mana kejahatan, kecelakaan, dan hal-hal negatif yang terjadi di wilayah itu menurun secara drastis. Dari uji coba yang dilakukan Maharishi Mahesh Yogi, sangat nyata bahwa ada hubungan antara kejadian dalam hidup dengan pola vibrasi.
Semua yang ada di alam semesta menyatu dan terhubung. Secara material kita terlihat terpisah, namun secara kuantum kita adalah satu kesatuan. Walaupun level kesadaran dan vibrasi emosi pada tabel Hawkins seolah seperti sebuah perjalanan internal yang bergerak naik, dalam kenyataannya, pengalaman ini bukanlah sebuah pencapaian, namun suatu kenyataan pengalaman yang dapat dialami saat ini juga oleh siapapun yang sudah tahu bagaimana cara untuk menggeser kesadarannya. Sadari di mana posisi kenyataan pengalaman hidup yang Anda alami. Ada di level kesadaran yang mana Anda saat itu. Selanjutnya, geser kesadaran Anda agar naik levelnya menuju level energi power. Vibrasi emosi-emosi yang positif akan membuat energi psikis kita terus-menerus naik, penuh vitalitas dan penuh semangat. Sedangkan vibrasi emosi negatif akan membocorkan energi psikis kita, hingga kita semakin lemah dan kehilangan daya.